Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai banyak kenikmatan, limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun di sini juga alhamdulillah diberikan kesehatan. Allah memberikan perlindungan kepada kita dari virus corona, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan di antara bentuk beribadah kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i, itu dengan mempelajari agama Islam yang akan menjadi bekal kita nanti ketika mengarungi kehidupan dunia. Adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah judul kajian yang sangat penting sekali, yaitu kita akan membahas sebenarnya siapa sih Ustadz teman yang sejati itu. Ini adik-adik punya teman semua ya? Punya? Ada yang nggak punya teman? Punya teman semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, teman sejati itu siapa, Dik? Punya nggak adik teman sejati? Siapa sih teman sejati itu? Siapakah teman yang baik itu? Apakah teman sejati itu yang senantiasa bersama kita, terus kemana-mana bersama kita? Ataukah teman sejati itu adalah teman yang duduk di kelas kita, satu tempat duduk? Ataukah teman sejati itu yang selalu menghibur kita, yang bermain bersama setiap hari? Apakah itu teman sejati? Ada juga yang mengatakan, Ustadz, teman sejati itu teman yang suka menolong kita, membantu kita ketika kesusahan. Ada juga yang berpendapat bahwasanya teman sejati adalah teman yang selalu membuat kita menjadi lebih baik. Yang intinya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bahwasannya teman atau sahabat itu sangatlah penting bagi kita semua. Kenapa Ustaz kok teman itu penting? Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa teman. Benar nggak? Ada yang bisa hidup tanpa teman? Tarsan hidup sama siapa, Dek? Udah tahu Tarsan ya? Tarsan itu hidup sama siapa? Ada nggak Tarsan itu? Yang kalau dicerita Tarsan itu hidup di mana? Di hutan. Temennya siapa Tarsan? Punya teman nggak? Nggak punya ya? Punya. Temennya kan hewan-hewan yang kalau dikisahkan apa temennya, tapi nggak tahu kebenarannya ya. Katanya temennya apa? Ada monyet, ada kera, ada singa.
Kalau manggil teman-temannya Tarzan tinggal manggil gimana? Awu gitu ya. Nah, tapi bahwa alam kebenarannya kisah Tarzan tersebut, tapi yang penting yang jadi inti adalah bahwasannya ya, setiap orang itu membutuhkan teman. Nggak bisa hidup tanpa teman. Sehingga adik-adik ya harus menghargai teman kita. Tidak boleh berbuat zalim. Ya, tidak boleh menyakiti. Tidak boleh apa? Nakal kepada temannya. Karena suatu saat pasti kita akan membutuhkan bantuan teman kita. Nah, kita di dalam berteman itu dianjurkan untuk memilih teman yang sejati. Siapakah teman yang sejati itu? Ini yang akan kita bahas. Siapakah teman sejati itu? Yang pertama, kita langsung masuk pembahasannya, Dik ya, biar tahu siapa teman sejati itu. Yang pertama adalah yang bawa buku bisa dicatat, yang tidak bawa bisa dicatat di mana? Di pikiran. Nah, tapi jangan lupa lah ya, kalau catat di pikiran ya. Ya. Yang pertama dalam memilih teman sejati. Teman sejati adalah teman yang beriman. Apa nih? Teman sejati yang pertama adalah teman yang beriman. Jadi Ustadz, kalau kita milih teman, gimana Ustadz? Kalau kita milih teman, maka pilihlah teman yang memiliki iman yang baik. Itu yang kita jadikan teman sejati, teman dekat, teman akrab adalah yang punya iman yang baik, yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Yang kita jadikan teman sejati itu adalah orang beriman, teman yang beragama Islam. Itu yang kita jadikan teman sejati, Dik. Kenapa Ustaz? Karena sahabat yang beriman itu akan mengajak kita kepada kebaikan. Sahabat yang beriman itu akan mengajak apa, Dik? Mengajak kita untuk beribadah. Contoh nih adik-adik. Adik-adik sudah bisa sholat belum? Sudah bisa ya? Nah, teman sejati itu adalah yang apa? Yang imannya kuat sehingga apa? Ada temannya nggak ke masjid diajak. Jo, Pak Ijo. Ada sini nama Pak Ijo? Gak ada ya? Jo, Pak Ijo sini. Jo, udah adzan, ayo ke masjid. Siapa di sini yang apa? Yang sering ngajak temannya ke masjid tunjuk jari? Masya Allah, bagus. Masya Allah. Kalau adzan apa? Ngampiri temannya, ngampiri ke rumah temannya langsung ngajak ke masjid ya. Masya Allah, itu namanya teman sejati. Karena teman sejati itu yang mengajak untuk rajin beribadah kepada Allah. Inilah pentingnya teman yang beriman berbeda dengan teman yang tidak beriman kepada Allah. Nanti ngajaknya nggak ke masjid, tapi apa, Dik? Nanti ngajaknya adalah kepada keburukan.
Teman yang tidak beriman nanti ngajaknya tidak ke masjid, tapi ngajaknya gini. Sekarang namanya tadi Paijo, sekarang ganti untung saja. Untung. Ada nggak sih namanya untung? Mohon maaf ya, ini cuma contoh saja. Nanti kalau ada kebetulan namanya sama, mohon maaf ya. Untung sini. Ada apa? Tuh, ada mangga tetangga yang sudah mateng. Wah. Kira-kira mau diajak apa ini? Diajak apa, Dik? Diajak mencuri. Berarti teman yang ngajak tidak baik, ngajak mencuri, itu namanya teman yang bukan sejati. Apalagi kalau ada si untung ngajak gini. Hei, sini. Saya punya rokok. Tadi saya mencuri punya bapak. Rokok itu baik nggak? Kenapa nggak baik? Kenapa? Karena mengganggu kesehatan. Karena rokok bikin apa? Sakit jantung, sakit paru-paru. Ada yang apa, Dik? Ada yang bahkan tenggorokannya diapakan? Dilubangi gara-gara apa? Kanker tenggorokan. Yo, siapa sini adik-adik yang mulai belajar merokok? Ada nggak? Mas-mas ini? Nah, biasanya kalau mas-mas itu mulai belajar merokok itu biasanya ketika masuk apa? SMA atau SMP? Nah, SMP saja udah mulai ya. Hati-hati. Hati-hati dari teman yang nggak baik yang ngajak berbuat kurang baik. Gitu ya, Dik ya. Jadi kita mencari teman sejati, teman yang sebenarnya adalah yang mengajak kebaikan. Jadi, Dik, teman sejati itu kalau seandainya ada teman yang enggak berangkat TPA, maka apa? Siapa sini yang biasanya kalau temannya enggak TPA terus didatangi rumahnya, terus diajak TPA? Siapa? Tunjuk jari. Ada enggak? Masya Allah, itu teman sejati. Ya, kalau mas-mas yang lebih besar ini, mas, ya, kalau teman-teman yang mas-mas lebih besar ini biasanya teman sejati itu yang kalau saudaranya nggak ikut kajian, ya, nggak sholat berjamaah, kita datangi. Itulah teman sejati. Kita ajak ngaji, kita ajak sholat berjamaah ke masjid. Ini yang pertama. Ya. Jadikanlah, carilah teman sejati yang seiman, seislam. Karena keimanannya akan membawa kepada kebaikan. Sudah dicatat mbak-mbak yang belakang? Pinter. Ini kok mas-mas gak pada bawa buku ya? Sudah hafal insya Allah nanti ya? Kalau di sekolah bawa buku gak? Iya. Nah, berarti kalau kajian juga diusahakan bawa buku. Nanti kalau ada faedah dicatat ya, biar tidak lupa. Yang kedua, siapakah teman sejati kita? Teman sejati adalah teman yang selalu menasihati apabila kita salah. Apa? Apabila kita salah. Itu adalah teman sejati. Jadi kalau benar-benar dia teman baik, teman sejati, lihat temannya salah, maka tidak dibiarkan. Jadi langsung dinasihati. Jadi Mas Dik ya, teman sejati itu bukan hanya teman yang bersenang-senang saja atau suka memuji saja, tapi teman sejati adalah yang suka menasihati. Siapa yang di sini senang menasihati temannya kalau temannya salah? Contoh, ada teman yang berkata kurang baik, berkata jorok. Ayo, siapa sini yang sering berkata jorok? Ada nggak?
Alhamdulillah kalau nggak ada. Yang kalau marah berkata jorok nggak ada ya? Alhamdulillah. Jangan sampai berkata jorok kurang baik ya, seluruh kebun binatang keluar. Nggak baik tadi ya. Nah kalau ada teman seperti ini, kita sebagai teman sejati dinasihati. Bro, gitu ya. Bro, mbok ya jangan berkata jorok, jangan berkata kurang baik ya bro. Ya. Karena apa bro? Karena kalau kamu berkata jorok, maka dicatat sama siapa dek? Malaikat. Ya, ada raqibun atid, ada raqib atid yang senantiasa mengawasi, yang mencatat setiap ucapan kita dan setiap perbuatan kita. Ayo, jadi adik-adik ya, kalau kita berkata buruk, berkata jelek, dicatat malaikat. Jadi jangan sampai berkata buruk. Nah nanti di hari kiamat nanti apa? Akan menerima buku catatan amal. Dikasih rapot sama Allah. Nih, amalanmu dulu di dunia. Ya, kamu jam segini ya pengajian di Masjid Jami Gedangan. Nah, itu dapat pahala, ditulis pahala. Ya. Kalau seandainya ada teman-teman yang apa? Ini jam segini kamu berkata jorok. Ketika marah ke teman berkata kurang baik, dicatat sama malaikat. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Seandainya seseorang diancam gini, dek, seandainya diancam seperti ini, takut nggak? Mas, kalau kamu berkata jorok, nanti bibirmu, lidahmu tak gunting. Takut nggak? Takut ya? Apalagi kalau siksa neraka. Kalau berdosa tidak bertobat bisa disiksa di mana, Dek? Di neraka. Neraka itu panas sekali. Sampai api dunia panas mana? Bagus, Mbak. Api neraka sama api dunia itu berapa kali lipat perbandingannya? Yo, siapa ini yang tahu? Mas tahu? Berapa mas? Perbandingan api dunia dengan api neraka. Berapa dek? Berapa? 4.000? Iya, berbanding berapa? 70 kali lipat atau 69 kali. Masya Allah. Panas banget gak? Panas ya? Sudah ada yang kena korek api tangannya? Ada? Panas gak? Kenapa dik kok bisa kena korek api? Yuk main apa? Main apa? Petasan. Terus main apa lagi? Main kembang api. Kalau kena api sakit kan? Sakit. Nah, api neraka lebih panas dari api dunia. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, mas-mas, adik-adik, ya, kalau kita takut neraka, maka apa? Maka jangan sampai mengucapkan ucapan yang buruk, yang jelek, dan tidak boleh berbuat dosa dan maksiat. Jadi ini yang kedua, teman sejati siapa tadi? Teman yang selalu menasehati apabila kita salah. Apabila kita kurang semangat, maka apa? Disemangati. Ya, disemangati, diberi apa? Diberi nasihat. Seorang penyair pernah mengatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Ya.
Sahabat sejatimu adalah yang senantiasa jujur, ya, kalau salah diingatkan, bukan yang selalu membenarkan terus, tapi kalau salah ya diingatkan. Itu adalah sahabat sejati. Yang kedua, yang ketiga Mbak. Nah, yang ketiga, siapa Ustadz teman sejati itu? Teman sejati adalah teman yang selalu mendoakan sahabatnya. Apa nih, Mas? Sahabat sejati adalah yang selalu mendoakan temannya. Siapa di sini yang pernah mendoakan temannya? Masya Allah. Biasanya kalau mendoakan temannya, isi doanya apa? Ya Allah, tolong jadikan teman saya ini uangnya banyak ya Allah, biar saya ditraktir jajan terus. Gitu. Iya. Atau mungkin berdoa, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada teman saya yang baru sakit corona. Adik, sini adik-adik ada yang kena corona? Alhamdulillah. Atau berdoa, ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada teman saya yang suka bolos, semoga jadi rajin. Karena adik-adik yang dirahmati Allah, kalau kita suka mendoakan teman kita secara rahasia tanpa memberitahu teman kita, maka keutamaannya adalah malaikat akan mengaminkan doa tersebut. Jadi kalau kita mendoakan teman kita nggak mengetahui kalau kita doakan, malaikat akan mengaminkan dan malaikat juga akan mendoakan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tersebut tidak mengetahui, ini doa yang rahasia, kita rahasiakan kepada teman, mustajabatun, maka apa? Itu adalah doa yang dikabulkan. Masya Allah. Jadi kita mengaku sahabat sejati, doakan teman kita. Ya Allah, berikanlah teman saya kesehatan, berikanlah rezeki yang lancar, mudahkanlah belajarnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada teman saya. Maka malaikat akan mengatakan amin, amin. Diaminkan sama malaikat. Kalau diaminkan sama malaikat, maka ini termasuk doa yang pasti dikabulkan, doa mustajab. Bahkan malaikat nggak cuma mengatakan amin, ya. Kata Nabi SAW, kullama da'a li akhi bi khairin, setiap kali ada seseorang yang mendoakan kebaikan bagi temannya, qala al-malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislin, maka malaikat akan mendoakan berkata amin, dan engkau pun semoga mendapatkan yang semisal dengan saudaramu. Jadi contohnya ya Dik ya, kalau kita mendoakan ya Allah jadikanlah teman saya pinter, maka malaikat mengatakan amin. Terus malaikat berdoa dan juga semoga kamu jadi pinter. Kalau kita berdoa ya Allah berikanlah teman saya rizki yang lancar, rizki yang barokah, malaikat mengatakan amin, kamu juga semoga rizkimu lancar dan barokah. Masya Allah.
Jadi sering-sering kita doakan teman kita, karena malaikat akan mengaminkan amin dan apa? Dan akan mendoakan kita sama dengan isi doa yang kita panjatkan tadi. Masya Allah. Ini yang keberapa? Yang ketiga, teman sejati adalah yang selalu apa? Mendoakan. Bagus. Izin minum dulu ya. Haus nggak ini? Puasa ya? Oh nggak puasa, puasa apa ini ya? Kita nyantai aja ya dek ya mas ya. Ya. Nanti kalau ada ditanyakan bisa di akhir sesi ya. Ya. Yang keempat Mbak, dicatat ya. Teman sejati adalah teman yang kesolehannya menular. Teman sejati kesolehannya menular. Loh Ustaz, masa kesolehan menular? Iya bener deh. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul jalisi shalih wasu'i ka hamilil miski wa nafikhil qir." Yo, hati-hati kalau yang cari teman, ya. Permisalan teman yang baik dengan yang teman buruk. Teman yang baik itu adalah seperti penjual minyak wangi. Siapa yang sudah pernah membeli minyak wangi? Ya, Masya Allah, bagus. Sedangkan teman yang buruk itu seperti pandai besi. Pandai besi itu gimana? Pandai besi itu adalah yang bikin apa? Bikin arit, bikin pisau itu ya, yang dimasukkan ke api terus diteng teng 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 itu loh. Kayak yang bikin keris empu gandring. Ya, bikin keris atau yang macam-macam itu, bikin pacul ya, cangkul. Nah kata Rasulullah SAW, fahamilul miski imma ayuhdiyaka. Penjual minyak wangi itu terkadang apa bisa jadi apa memberikan hadiah kepada kita, kasih minyak wangi. Siapa yang pernah dikasih minyak wangi? Atau mungkin disuruh nyoba, nih saya punya minyak wangi, coba. Nah, itulah teman yang baik, wanginya bisa menular. Ya. Wa imma an tabta' minhu wa imma an tabta'a minhu, atau bisa apa kalau nggak dikasih atau kita yang beli dari teman kita tersebut. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau paling tidak kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita jadi ikut harum nggak? Jadi ikut harum. Demikian pula adik-adik, mas-mas, mbak-mbak sekalian, kalau kita dekat dengan teman yang soleh, teman yang baik, maka kita juga ikut kecipratan solehnya. Karena kesolehan itu bisa menular. Bisa apa? Menular. Kalau kita mainnya sama temen yang rajin TPA, maka insya Allah kita akan ikut rajin TPA. Mas-mas juga demikian. Kalau kita sering ya bermain, sering apa? Sering berkunjung dengan teman yang sering ikut kajian majelis taklim, maka kita akan apa? Akan ikut mencintai majelis ilmu, majelis taklim. Seperti minyak wangi. Kalau kita berteman dengan teman yang rajin sholat berjamaah, maka kita akan ikut rajin sholat
berjamaah. Sebaliknya kalau teman kita buruk, wa nafihul qir, seperti pandai besi, teng 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 gitu ya. Bikin apa? Bikin senjata tajam. Imma ayuhriqa siyabaka. Mas, mbak-mbak, adik-adik, kalau kita dekat pandai besi maka apa? Baju kita bisa terbakar. Kok bisa, kenapa? Karena terkena percikan api. Tweng, tweng, tweng gitu ya, kena percikan api. Wa imma an tajida rihan khabisah, atau kalau tidak apa? Paling tidak adalah kena bau sangit. Bau apa? Bau yang sangit. Tahu nggak bau sangit? Nggak tahu. Bau sangit itu bau kalau kita deket-deket api. Kalau kita bakar-bakar sampah atau yang lainnya, kalau deket-deket jadi bau nggak bajunya? Bau kan? Nah, itu namanya menunjukkan kalau kita deket-deket dengan teman yang kurang baik, maka apa? Bisa ketularan. Contoh, kalau kita deket-deket dengan teman yang suka bicara jorok, bicara kotor, bisa ikut-ikutan nggak? Bisa. Mas-mas juga demikian, mas. Kalau kita berteman dengan teman yang mulai seneng merokok, nanti mas-mas bisa ditawari, nggak apa-apa, sekali saja ngerokok, cuma sekali. Nanti apa? Nanti digoda, mas. Wah, kamu banci, kamu nggak ngerokok, berarti kamu bukan lelaki sejati, kan gitu. Terkadang. Gimana mas? Kalau ditawarin rokok gimana mas? Terus kalau dekat dengan teman-teman yang suka minum minuman keras, suka minum ciu, nanti bisa ditawari, mas. Coba sebentar saja, seruput saja. Awalnya apa? Suruh nyeruput gitu ya. Nanti lama-lama jadi ketagihan. Hati-hati berteman dengan teman yang mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu apa, Dik? Obat-obat terlarang ya, narkotika, ganja kayak gitu. Nanti disuruh apa? Disuruh menghisap dikit ganja. Wah, nanti bisa ketularan. Intinya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, intinya kalau dekat-dekat dengan teman yang kurang baik, teman yang buruk, nanti bisa ikut kurang baik. Jadi teman yang kurang baik jangan dijadikan teman akrab, udah teman biasa saja. Jadi teman akrab, teman sejati itu harus teman yang soleh, teman yang baik. Agar apa? Agar kebaikannya dan kesolehannya itu menular. Paham? Paham nggak, Dek? Paham ya? Iya. Apa? Paham ya? Yang penting paham. Iya. Paham ya? Ya. Harus pandai milih temannya. Ya. Jadi ini Ustadz harus menyesuaikan bahasa ini ya. Karena ada mas-mas ini yang alhamdulillah sudah balik, dan ada adik-adik yang kecil juga banyak. Maka Ustadz harus apa? Memilih bahasa yang pertengahan. Terlalu tinggi nanti apa? Adik-adik nggak paham. Tapi kalau terlalu kayak ngajar anak TK, nanti apa? Yang mas-mas, oh ini bukan anak TK Ustadz. Ya, jadi harap maklum ya. Yang kelima, sahabat sejati itu selalu memberikan pengaruh positif. Selalu memberikan pengaruh positif. Sehingga sahabat sejati itu bisa menguatkan keimanan.
bisa membantu kita istiqomah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Yang namanya sahabat itu bisa menarik, bisa mempengaruhi. Sehingga kalau kita ingin menilai seseorang, menilai sebuah teman, maka kita lihat orang ini baik atau enggak, maka gampang mas patokannya. Kita lihat siapa teman akrabnya. Jadi si A, si B, si Fulan ini gimana, orangnya baik atau tidak? Maka cara untuk mengetahui adalah dilihat siapa saja teman akrabnya. Karena almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu adalah tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya. Sehingga mas-mas adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan hanya memandang orang soleh, maka ini bisa menguatkan hati. Sehingga para ulama zaman dahulu jika mulai kurang semangat dalam beribadah, maka mereka segera mendatangi orang-orang soleh. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, jika kami memandang Fudail bin Iyad, maka kami akan semakin sedih dan merasa diri ini penuh kekurangan. Ulama yang lain seperti Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika hati ini ternoda, maka kami segera pergi menuju Muhammad bin Wasi. Sehingga adik-adik, mas-mas, mbak-mbak sekalian, kalau kita mulai malas, ya, mulai malas beribadah, ketika kita mulai malas untuk menghadiri pengajian, mulai malas TPA, maka segera minta nasihat kepada orang soleh. Minta nasihat supaya diberi motivasi, diberi dorongan. Ya. Karena teman yang baik itu adalah yang bisa memotivasi, memberikan semangat. Ya. Mungkin ada adik-adik yang curhat gini, Ustadz, saya kalau baca Iqra itu malu Ustadz. Loh, kenapa malu? Karena kalau saya baca Iqra 4 susah Ustadz, nggak bisa-bisa. Siapa yang Iqra 4 ini? Ada yang Iqra 4? Kalau mas-mas sudah Al-Quran semua ya. Nah, teman sejati ketika melihat temannya mulai malas, mulai nggak semangat ngaji, nggak semangat TPA, maka memberi semangat. Ayo semangat bro, jangan menyerah, pasti kamu bisa. Kamu anak yang rajin, kamu anak yang semangat, pasti bisa. Bismillah, memberi semangat. Mas-mas juga demikian. Kalau kita dalam belajar tahsin atau belajar bahasa Arab, susah Ustadz belajar bahasa Arab, susah Ustadz belajar tahsin. Ada teman yang mulai nggak semangat, maka apa? Kita beri motivasi. Bro, kita itu punya modal yang sama. Modal kita adalah sama, yaitu kita sama-sama punya penglihatan, punya pendengaran, dan punya hati, punya akal. Ini adalah 3 alat untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang kita serap dari apa? Penglihatan yang kita baca.
ilmu yang kita serap dari pendengaran dan kita olah dalam hati, dalam akal kita, maka kita semua punya modal yang sama. Sama-sama bisa melihat, mendengar dan memahami. Maka apa? Maka insya Allah kita akan berhasil. Ya. Jadi kalau kita merasa Ustadz saya minder, kenapa minder? Kenapa malas? Karena saya merasa saya kemampuan menghafal, kemampuan memahaminya kurang Ustadz. Jangan putus asa. Karena ada sebuah kisah, ada sebuah dongeng, kita katakan dongeng ya, permisalan saja, permisalan. Adik-adik pernah melihat perlombaan antara si kancil dengan si siput? Pernah? Siapa yang menang, Mbak? Hah? Siput atau kancil? Hah? Yang larinya kenceng siapa? Kancil ya? Terus kenapa ya si siput kok yang menang, kok si siput kenapa? Hah? Karena kancilnya apa? Kancilnya nggak lari itu ya? Iya, kita lihat contohnya sebagai permisalannya, perlombaan lari antara siput dengan kancil. Menang mana? Menang siput ya? Ya. Kenapa Ustadz kok menang siput? Yang contohnya mungkin karena si kancilnya sombong larinya cepat, akhirnya nyantai dia larinya. Terus apa? Kenapa siput bisa menang? Karena siput punya semangat. Ya. Siput bekerja keras, siput disiplin, sehingga bisa mengalahkan si kancil yang sombong. Demikian kita, ketika kita merasa kemampuan menghafal kita pas-pasan, ketika kita merasa kemampuan memahami kita pas-pasan, jangan berkecil hati, karena kita bisa mengalahkan saudara kita yang pinter, bisa mengalahkan teman kita yang IQ-nya lebih tinggi. Dengan apa? Dengan izin Allah, dengan taufik Allah, dengan kemudahan Allah, dan dengan kesungguhan, ikhtiar dan semangat. Jadi adik-adik, kita nggak boleh minder ya, Ustaz saya nggak pinter. Jangan gitu. Semangat. Betapa banyak orang pinter kalah dengan orang rajin. Bener nggak? Bener ya? Orang pinternya malas-malesan, nggak mau belajar mas. Malas-malesan nggak mau belajar. Sedangkan ini yang kemampuannya pas-pasan, dia totalitas, dia sungguh-sungguh maksimal semangat. Akhirnya ranking 1, bisa mengalahkan yang pinter tadi. Kalau mas-mas mungkin permisalannya bukan antara siput dan kancil ya. Mungkin permisalnya adalah NMAX dengan apa? Dengan motor 75 yang dok gitu loh. Menang mana mas kalau balapan? NMAX atau apa? Hah? Menang mana mas? Yang motor butut itu loh, udah dok gitu. Menang mana kalau balapan? Menang motor yang tahun 75. Bisa nggak? Bisa. Karena yang merasa punya motor bagus, cc-nya tinggi mas, ya, dia apa? Dia nggak gaspol, nyantai saja nggak gaspol. Tapi yang punya motor sederhana yang dok gitu ya, dia gaspol, gaspol istiqomah, gaspol terus ya. Akhirnya apa? Bisa mengalahkan yang motornya NMAX tadi. Tapi gasnya jangan pol terus ya, nanti khawatir mesinnya jebol. Mesinnya mas jebol itu ya.
Gitu ya Dek ya. Ya Mas ya. Jadi apa? Jangan berkecil hati. Ya. Jadi sahabat yang sejati itu adalah yang selalu menasihati jika kita mulai futur, mulai enggak semangat. Yang keenam, sahabat yang sejati, ya, persahabatan yang sejati itu berlanjut sampai ke surga. Sahabat sejati itu berlanjut sampai ke surga. Jadi sahabat yang sejati, yang kita bersahabat karena Allah, karena agama teman kita itu baik, kita bersahabat karena sahabat kita itu orang yang soleh, maka sahabat ini akan berlanjut sampai ke surga dan akan kekal selamanya. Ini diantara kenikmatan yang luar biasa. Karena kita menyadari bahwasanya persahabatan di dunia ini sementara. Mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, harus kita sadari ya, pasti suatu saat kita akan berpisah dengan sahabat kita. Bener gak? Pisahkan, yang memisah. Namun kita berharap meskipun dipisahkan dengan kematian, kita berharap semoga nanti di surga kelak bertemu dengan sahabat kita, sahabat sejati di dunia ini, yang dahulu di dunia. Dan berbahagialah orang yang punya sahabat sejati, sahabat yang soleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia kasihi, bersama orang yang ia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai sahabat Nabi, Abu Bakar, siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita mencintai sahabat Nabi, maka kelak akan dikumpulkan di surga. Adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, cinta Nabi enggak? Cinta Nabi? Cinta sahabat Nabi? Kita berharap semoga nanti dikumpulkan ke surga. Siapa di sini yang cinta orang kafir? Tunjuk jari. Siapa yang mengidolakan orang kafir? Orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Hayo, siapa yang mengidolakan pemain bola yang kafir? Siapa yang mencintai pemain bola yang kafir? Mbak-mbak, adik-adik, siapa yang mengidolakan artis Korea? Ya, agamanya Islam bukan? Kalau tidak beragama Islam, nanti tempatnya di mana? Nah, jadi jangan salah dalam mengidolakan, dalam mencintai seseorang. Ya, gitu ya mas ya, gitu ya mbak ya. Nah, jadi apa? Jangan salah dalam mengidolakan. Idola kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola seorang Muslim yang sejati, idolanya itu bukan pemain bola yang non Muslim. Ya, idolanya bukan
artis-artis Korea, tapi idolanya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Almar'u ma'aman ahabba. Jadi adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, yang kita cintai itu adalah orang-orang soleh, dengan harapan nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama orang yang soleh. Yang berikutnya, sahabat sejati itu siapa sih Ustadz? Dicatat ya Mbak ya. Sahabat sejati siapa Mbak? Sahabat sejati adalah yang kalau menolong tidak mengharap imbalan. Ada nggak yang gini kalau menolong? Hei, kemarin kamu sudah tak bantu ngerjakan PR, mana fulusnya? Mana uangnya? Siapa yang sering gitu? Kamu kemarin tak bantu ngerjakan PR, mana jajanannya? Siapa yang suka gitu? Jadi teman yang sejati itu kalau menolong itu ikhlas, tidak mengharap imbalan. Berikutnya, Ustadz, teman sejati itu seperti apa? Teman sejati adalah yang selalu menutupi aib kita. Teman sejati itu yang apa mas, adik-adik? Teman sejati adalah teman yang menutupi kesalahan kita. Jadi bukan kok apa? Ada teman yang punya salah, punya kekurangan terus disiarkan, orang-orang teman-teman ini ada si A gini. Jadi tidak. Tapi teman yang baik, teman sejati itu adalah menutupi aib kekurangan temannya. Jangan disebarkan. Gitu ya mas ya. Jika punya teman, punya kekurangan, jangan disebarkan tapi ditutupi, agar Allah nanti menutupi aib kita di akhirat kelak. Ustadz, teman sejati itu siapa Ustadz? Teman sejati adalah yang selalu mengalah jika bertengkar. Ayo, siapa sini yang kalau sering bertengkar nggak pengen mengalah, pengennya menang terus? Siapa? Ayo, siapa yang kalau bertengkar nggak pengennya menang terus, nggak pengen mengalah? Nah, teman yang baik, teman sejati kalau lagi bertengkar, lagi berselisih, maka apa? Maka dia akan mengalah. Ustadz, saya tak mengalah saja nggak apa-apa, biar kita biar nggak putus persahabatannya. Saya tak mengalah saja, biar nanti kembali rukun kembali, baikan kembali. Gitu ya Dek ya. Kalau lagi marahan dengan teman, harus apa? Harus segera baikan lagi. Dan mengalah, nggak apa-apa mengalah. Yang penting apa? Yang penting pertemanannya, persahabatannya kembali terjaga. Nah, kalau kita punya teman sahabat sejati yang sudah kita sebutkan ciri-cirinya tadi, maka apa? Maka kita genggam erat tangannya. Ya, kita apa? Genggam apa? Genggam erat tangannya. Kita genggam erat tangannya dan kita katakan apa? Dan kita usahakan untuk apa? Kita genggam erat tangannya dan jangan dilepaskan. Jangan apa? Jangan dilepaskan. Ya, jangan dilepaskan dan kita pegang erat-erat. Ya. Kata Imam Syafi'i, jika engkau memiliki sahabat yang membantumu dalam ketaatan, maka genggam erat tangannya dan jangan dilepaskan. Ya. Jadi kita genggam erat tangannya.
Ya, demikian adik-adik yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kita sesi tanya jawab. Kalau ada permasalahan, silahkan ditanyakan. Ada nggak? Disiapkan pertanyaan dulu ya. Kalau nggak ada, maka Ustadz lanjutkan sedikit lagi. Ya, silahkan. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pertanyaan bagus sekali. Kalau kita ingin berkorban, maka itu diniatkan untuk siapa? Ya, secara asal kalau kita ingin berkorban, ya, itu bisa kita niatkan untuk diri kita sendiri, kita yang berkorban, dan untuk anggota keluarga kita. Jadi contohnya seorang ayah yang berkorbannya, itu maka apa? Maka korban itu ya diniatkan untuk dia sendiri dan seluruh anggota keluarganya. Seluruh anggota keluarganya akan mendapatkan pahala juga. Gitu ya. Jadi ya bukan harus sendiri-sendiri, ini korban bapak, ini korban ibu, ini korban kakak, adik, itu nggak harus seperti itu. Tapi kalau pengen yang di keluarga itu pengen berkorban banyak, itu bagus. Namun secara pahala itu bisa untuk seluruh anggota keluarganya. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, silahkan. Berkorban atas orang yang sudah meninggal dunia, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau madhab Syafi'i itu berpendapat tidak sah, tapi kalau madhab Hambali itu berpendapat sah dan boleh. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang menjelaskan bahwasannya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita, maka itu korbannya sah dan pahala korbannya akan sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Jadi boleh diniatkan kepada orang yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Mbak-mbak yang belakang, ada pertanyaan? Adik-adik, ini insya Allah yang hadir semua ini adalah teman sejati semua ini. Karena apa? Teman-teman yang soleh, teman yang soleh itu ciri-cirinya rajin mengaji, rajin menghadiri pengajian. Ya, kalau pengen cari teman sejati, carilah di masjid-masjid. Ya, bukan cari di mana, bukan carinya di bioskop atau diskotik, enggak di situ kan. Tapi teman yang sejati, teman yang baik itu cari di mana? Di masjid-masjid. Ya. Jadi gitu intinya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, memilih sahabat itu sangat penting. Sepenting memilih masa depan, karena sangat berpengaruh perlahan-lahan.
yang mana kita akan bisa menyerupai sifat sahabat disadari atau tidak disadari. Kalau sahabat itu buruk, maka kita akan ikut menjadi buruk cepat atau lambat, ya. Dan sehingga kita harus pegang erat-erat, jangan menyesal, jangan salah teman. Karena seseorang itu yang awalnya baik menjadi nakal karena apa? Karena salah bergaul dan salah berteman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian sudah 1 jam ya kita kajian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.